Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadu kemiri pecah atau bahasa Sasaknya adalah pelagak lekong belah. Tema kita hari ini adalah tentang Lebaran Topat. Bersama saya sudah ada tamu Dela, ya, Adel, ya, bersama saya sudah ada Adel di sini, milenial yang sering melakoni ya Lebaran Topat itu. Bagaimana Del? Kita sebelumnya perkenalan dulu di mana kerja, aktivitas sehari-hari dan seterusnya. Ya, jadi saya saat ini masih berstatus mahasiswa tingkat akhir dan Mahasiswi. Iya, mahasiswi tingkat akhir Iya. dan sedang mengerjakan skripsi, tapi di luar itu saya juga mengajar bahasa Inggris. Dan saya juga aktif di komunitas. Saya punya komunitas namanya Komunitas Senyumpuan. Senyumpuan. Iya, Senyumpuan. Oh, perempuan jadi senyumpuan. Iya, betul. Iya, bagus, menarik. Ya, jadi itu tujuannya sih untuk membantu permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di NTB. Tapi isinya nggak cuma perempuan, Iya. isinya ada laki-laki juga. Tentang laki-laki Gitu. juga. Oh, bagus ya. Terus apa prestasi yang pernah dicapai selama ini? Adel? Prestasi. Saya pernah mengikuti beberapa ajang putri. Jadi ajang putri di NTB itu ada Putri Mandalika. Saya pernah ikut itu dan alhamdulillah waktu itu saya masuk 10 besar. 10 besar ya? Iya, 10 besar, mentok aja di 10 besar. Tapi setelah itu saya juga ikut Putri Indonesia NTB. Di tingkat provinsi saya dapat Putri Intelijensi. Kemudian saya ikut ajang lain, saya mewakili NTB waktu itu di nasional, di Putri Pariwisata Nusantara, dan dapat Putri Intelijensi lagi di nasional. Iya, menarik ya, panjang riwayat pencapaian-pencapaiannya. Dan ini musim Lebaran Topat sebentar Betul. lagi. Ya, pernah ikut merayakan Lebaran Topat? Iya, karena saya memang terlahir di keluarga Lombok. Ayah Iya. saya dari Lombok, saya lahir di Lombok, besar juga di Lombok. Jadi Lebaran Topat itu memang salah satu hal yang menjadi bagian dari hidup saya gitu. Walaupun memang mungkin ada perbedaan ya pada saat saya masih kecil dengan saya sekarang, mungkin ada beberapa hal-hal yang berbeda. Dari Lebaran kecil Topat. sudah pernah Iya, Lebaran Topat iya, ikut-ikut ya? dari kecil. Ya, wisata pilgrim ya, Iya, ziarah-ziarah itu ya. Dulu waktu kecil ziarah sih, biasanya ziarah makam ulama biasanya ya, tapi semakin kesini justru nggak ziarah lagi. Biasanya Lebih ke sekarang, ya rekreasinya ya. kalau di keluarga, sebenarnya kalau di sekitar rumah, maksudnya masyarakat yang ada di sekitar saya memang masih banyak yang rekreasi dan lain sebagainya. Tapi kalau keluarga saya, di dalam budaya keluarga saya, kita nggak pernah rekreasi sih. Oh iya, Biasanya di tapi rumah. memang Lebaran Topat ini merayakan puasa Syawal itu. Iya. Puasa Syawal 6 hari, kemudian Lebarannya bikin topat, Betul. ketupat ya, dan itu yang dirayakan dan populer sebagai Lebaran Lebaran Topat. Topat, Iya. iya. Tahun ini kemana mau Lebaran Topat? Ada? Sebenarnya kita kalau saya pribadi sih sama keluarga memang karena nggak pernah jalan-jalan ya. Iya, Kalau dulu iya. biasanya ziarah, setelah ziarah kita pulang, biasanya bagi-bagiin ketupat ke tetangga. Oh, iya, Biasanya iya, gitu. iya. Tapi semakin kesini ya biasanya sih cuma makan ketupat aja sama bagi-bagi Iya. ke tetangga, nggak ada perayaan yang gimana sih. Kalau generasi milenial ini kan tahu info-info lebih banyak, lebih cepat ya. Di luar itu, di luar Lombok ini apa ada Lebaran Topat seperti kita? Kalau setahu saya sih ada, karena saya pernah bertanya juga sih sama ayah dan sama beberapa kawan saya yang ada di luar, karena memang Lebaran Ketupat ini tuh justru besarnya di Jawa ya. Oh. Yang saya tahu seperti itu, dan ada juga beberapa teman saya di Manado, mereka juga ada seperti itu, tapi biasanya mereka itu saya nggak tahu di Lombok ada atau tidak, tapi memang di sekitar rumah saya sih nggak ada yang kayak gitu. Tapi ada teman saya yang di luar Lombok itu yang biasanya mereka bikin semacam gunungan ketupat yang kemudian dibawa ke masjid untuk dimakan bersama-sama di sana masyarakat. Gitu. Biasanya sih kayak Ya, berarti tahu dong apa bedanya. Kalau di luar itu seperti tadi, kalau di kita
puasanya itu diakhiri dengan ziarah makam. Iya. Ya, itu kategori wisata pilgrim dong. Itu satu. Yang kedua, sambil bawa ketupat. Oh, Ya, iya. ada unsur ziarahnya, ada unsur destinasinya, mengunjungi daerah wisata. Iya, biasanya di Lombok sendiri juga saya sebenarnya melihat perayaan Lebaran Topat ini juga beragam. Di Lombok sendiri aja udah beragam gitu. Karena kan ada yang ziarah makam, kemudian makan ketupatnya di tempat ziarah kan. Betul, Tapi betul. ada juga yang makan ketupatnya rame-rame bareng keluarga di tempat destinasi wisata kayak pantai, biasanya gitu. Kalau di rumah saya sendiri, di lingkungan saya sendiri biasanya momen Lebaran ketupat itu dijadikan momen untuk akikah. Akikah Iya, ya? di masjid. Iya, Heeh, iya. biasanya banyak Ya, akikah dilakukan pada saat Lebaran Topat. ketupat. Menarik Iya. juga ya. Ya, Jadi ya. banyak bayi-bayi yang diakikah di masjid, Iya, biasanya di kayak masjid, gitu. Jadi ya. masyarakat lain itu biasanya menyumbang makanan ke masjid untuk kemudian disajikan untuk para tamu undangan akikah. Bersama. Iya, Oh, biasanya Oke. kayak gitu. Dan dulu itu kan sebenarnya Lebaran Topat ini lebih populer di Lombok Barat. Oh, gitu. Ya, kemudian belakangan sekarang di Lombok Tengah, Lombok Timur itu luar biasa. Oh, berarti baru ya. Iya. Kalau maksudnya Populernya Lombok Barat. oh populer. Ya, awalnya. Tapi sekarang udah seantero Lombok. Ya. Yang penting wisata pilgrim. Iya. Kemudian makan topat. Iya. Iya. Tahun ini enggak tahu info tentang Lebaran Topat? Teman-teman milenial biasanya tahu. Oh, ini acaranya apa? Di situ ada. Sekarang kan campur band-band juga ya. Iya. Wah, ada hajatan. Saya pernah melihat memang. Saya pernah melihat ada satu kegiatan Lebaran Topat yang memang seperti hajatan besar ya. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan lain yang di sana juga mengundang ada kepala daerah setempat yang kayak gitu. Jadi tidak ada- hanya di masjid ya, tapi kayak seperti hajatan. Sudah mulai ada intervensi pemerintah ya, Iya. mengemasnya Saya menjadi pernah lebih melihat lebih menarik sebagai atraksi wisata ya. Ya. Apalagi yang bisa dieksplor tentang ini dari sudut pandang milenial? Apa ya? Mungkin sebenarnya kalau menurut saya sih Lebaran Topat ini juga jadi salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu sama milenial sekarang, karena kebanyakan milenial kita kan sekarang merantau ya. Ya, merantau Iya kan, ya. merantau kan. Jadi ketika momen-momen Lebaran ini justru menjadi sebuah momen yang berharga karena mereka kan kebanyakan kemudian pada mudik, pulang kampung, jarang-jarang kumpul bareng Iya, keluarga. iya. Jadi tidak hanya Lebaran Idul Fitrinya saja, tapi juga Lebaran Topatnya juga jadi momen yang. Tapi karena saya pribadi tidak Iya. tidak merantau. Iya. Jadi ya di sini-sini saja sih biasanya. Tapi kalau saya juga boleh bertanya ini, saya kan sebenarnya taunya itu Lebaran Topat itu kan emang besarnya tuh ada di Jawa ya, besarnya. Saya setahunya seperti itu, karena sih juga pernah. Iya, tapi bertanya-tanya. bisa beda versinya ya, kemudian cara melaksanakan dan seterusnya. Ya. Tapi mungkin Mami tahu gitu kalau di Lombok ini, karena kan saya juga sebagai milenial walaupun dari lahir Iya. saya juga merayakan Lebaran Topat, tapi saya sendiri juga sebenarnya nggak tahu nih di Lombok ini tuh sebenarnya sejarah adanya Lebaran Topat nih awalnya tuh seperti apa gitu. Karena sekarang kita lihat ada banyak sekali versi orang merayakan Lebaran Topat. Jadi tapi sebenarnya asal mulanya tuh kayak gimana gitu, mungkin saya juga bisa dan teman-teman Iya. milenial lain bisa belajar. Ya, sebenarnya ini puasa sunat lanjutan setelah puasa wajib. Kan matematika puasa ini 30 hari kali 10 300. Nah, untuk bisa mencapai 1 tahun perlu 60 hari lagi. Nah, 60 hari itu didapat dari 6 sunat puasa Syawal, dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Nah, begitu 7 Syawal, nah ini kan perlu lebaran nih. Perlu lebaran, dan lebarannya ditandai dengan memasak masakan biasanya ketupat. Sambil pergi leisure ya, memanfaatkan waktu luang, bisa ke yang masih senada, yaitu wisata pilgrim ke makam-makam ulama yang berada di seputar pantai pesisir
Lombok Barat ini. Ini yang kemudian apa ya? Dieksplor, kemudian menarik, dan melihat itu pemerintah ikut turun tangan mengemas lebih baik lagi. Ya, intinya seperti itu. Ini puasa yang dirayakan untuk merayakan puasa Syawal. Berarti intinya itu ada pada membuat ketupatnya dan makan Iya, barengnya. sebenarnya sih yang menonjol sekarang kan lebaran tupatnya, lebaran topat. Tapi sebenarnya ini substansinya adalah puasa Syawal, lebaran Syawalan. Ya. Oke. Ya, tapi karena dirayakan dengan membuat ketupat menjadi terkenal lebaran topat. Bahkan sekarang terakhir-akhir ada yang membuat ketupat yang ya sangat gede gitu ya. Itu juga ada macam-macam, ditambah dengan atraksi ya, seni-seni tradisi juga dilakukan, yang kemudian seni pop culture juga, band dan sebagainya banyak dilaksanakan. Jadi milenial pantas menarik, ya, ya. Cuma milenial kadang-kadang itu ngebut-ngebut juga ada, ya. Ngebut-ngebut gimana itu? Ya kebut-kebutan, Oh, kebut-kebut. Iya. kebut-kebutan, selfie-selfie, ya, dikemas menarik lah. Berarti sebenarnya intinya itu adalah merayakan setelah 6 hari puasa. Merayakan puasa sunat di bulan Syawal 6 hari. Artinya kalau misalnya lebaran topat tapi nggak puasa itu Nah, itu kita tidak tahu. banyak kan? Iya. Banyak kan akhirnya lebaran ya, topat itu. apakah ya kalau dulunya itu awalnya memang yang merayakan adalah yang berpuasa. Iya. Sekarang tidak tahu, belum tentu. Iya, betul. Tidak tahu juga ya apa mereka puasa, yang jelas merayakan. Boleh juga. Boleh juga. Ya. Bisa saya tambahkan juga kepada itu tadi pandangan milenial ya. Bisa saya tambahkan juga bahwa sejarah dari Lebaran Topat ini untuk Kota Mataram dan Lombok Barat, yang dulunya itu secara administratif ini kan Lombok Barat ini belum terbentuk Kota Mataram. Jadi waktu menjadi Lombok Barat saja itu ya, ini terkenal banyak santri di sini. Ada di Pagutan, Pejeruk, Skarbele dan seterusnya ya. Itu pada saat lebaran Ramadan mereka pulang kampung ya, kemudian kembali masuk itu pada saat 6 hari setelah puasa Syawal, dan mereka ya mengadakan pesta-pesta, artinya merayakan perayaan lebaran itu. Ya, ini ceritanya ya. Jadi tapi sekarang ini dirayakan tidak saja di kalangan santri ya, tapi juga partinya ada ya, partinya juga ya, saya kira cukup islami juga ya, parti-parti yang dilaksanakan oleh pemerintah juga. Tapi yang ingin kita pesankan adalah itulah ruh daripada lebaran topat tadi, seperti itu ya. Demikianlah episode mengadu kemiri pecah kita kali ini, Pelagak Lekong Belah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Badak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.